Jangan terlalu tinggi bang. Jangan terlalu tinggi. Kembali. Siap. Pak. Ini menteri dari pariwisata Pak. Pak, nomor Pak. Pak, nomor Pak. Oh, kalau DPR. Coba. Ini Bapak. Jalannya deh. Makasih ya Pak ya. Iya, makasih Pak. Terima kasih Bapak Menko atas kehadiran kami. Saat sekarang ini membutuhkan perpanjangan landasan udara ini untuk sepanjang 2.500 meter. Kondisi existing sekarang ini Pak 1.200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyambut kami, saya dan Pak Gubernur dengan sangat hangat di sini. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan secara hormat. Ini pertama kali kami sampai di Sikil dan melihat dari atas banyak sekali kemudian potensi-potensi yang ada dan sepanjang jalan ini. Dan tentunya hari ini saya sangat berbahagia sekali karena ini kunjungan saya Pak pertama kali ke Aceh dan setelah menjadi menteri. Memang sebelumnya saya ke Aceh terakhir kali itu melakukan kunjungan, melakukan survei untuk persiapan opening ceremony Asian Games. Karena pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil tarian Aceh sebagai pembuka Asian Games. Makanya saya melakukan studi tentang bagaimana sebenarnya tari saman atau jarawa itu dibuat, dan begitu melihat potensi tersebut dan kami koreografikan menjadi suatu tarian luar biasa. Dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat menarik, dan pada saat itu juga saya melihat ada potensi yang luar biasa dari masyarakat Aceh. Dan setelah ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi Menteri Pariwisata di sini, tentunya ini kesempatan saya juga untuk mengeksplor potensi-potensi Aceh yang sangat luar biasa. Saya sudah sering dengar, sudah sering lihat di TV, video atau di YouTube banyak hal yang menarik, dan banyak juga wisatawan asing yang ingin datang. Karena saya pikir dengan makin banyaknya wisatawan asing akan memberikan devisa yang memberikan perekonomian yang lebih besar terhadap masyarakat Aceh. Dan tentunya ini adalah satu harapan kami agar wisatawan mancanegaranya yang justru bertambah. Ya. Tentunya wisatawan nasional juga penting. Ya, tapi sekarang ini ada wabah virus corona, mungkin kita mesti sabar sedikit untuk mengenjot wisatawan mancanegara. Tetapi jika wisatawan mancanegara itu bisa diperbanyak, dari 2042 di tahun 2019 yang diharapkan bisa jauh lebih banyak di tahun 2022 dan 2021 dan seterusnya. Tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya ingin menjelaskan sedikit nih, kenapa wisatawan mancanegara begitu penting buat kita. Ibaratnya ini saya sering bercanda seperti ini. Kalau Pak Bupati ngasih uang buat istri atau anak, itu ibaratnya wisatawan Nusantara.
uangnya muter-muter aja di situ. Saya mencoba mencari info ya potensi-potensi yang ada, dan baru kita minta kawan kami yang cukup paham tentang wisata model seperti ini yang potensi luar biasa. Kalau di Amerika bisa menarik investor juga, akan kami undang sini untuk secepat-cepatnya. Kurang lebih demikian sementara ini Pak Luhut, belum itu sebenarnya yang saya sampaikan, tapi sekali lagi terima kasih atas sambutan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah bagian yang sangat luar biasa tentunya buat Pak Luhut dan saya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berapa lama diundang oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati datang kemari, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kami sudah mempelajari cepat. Tadi kami di udara ada berapa menit, hampir 15-20 menit kali keliling lihat semua. Saya minta pilot terbang rendah. Jadi saya dapat gambaran dengan Pak Tama mengenai keadaan di sini. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya kita segera bisa tindak lanjutin. Yang pertama tadi mengenai mulut masuk kemari dari laut. Tadi saya lihat memang agak agak dangkal sentimen. Nanti mungkin tadi saya sudah telepon Dirjen Perhubungan Laut untuk segera kirim tim apa yang harus dilakukan itu. Jadi berapa kira-kira biaya untuk mendalamkan itu, sehingga dengan begitu nanti di sini bisa ikan maupun minyak kelapa sawit sesuai dari Pak Wakil Bupati tadi sampaikan di mobil, tidak perlu pakai darat. Jadi menghemat juga solar dan menghemat juga jalan. Jadi bisa dari sini langsung dikirim keluar. Nah, kemudian jet ini saya pikir juga tadi bisa dicoba kita perbaiki. Nah, pelabuhan udara karena itu menyangkut kepada 6 kabupaten. Tadi saya sudah telepon memang Dirjen Perhubungan Udara juga akan segera ngirim tim kemari untuk melihat nanti gimana langkah berikutnya. Karena tadi 1.200 meter, tadi saya minta 2.000 meter itu sudah bisa masuk bombardir, saya kira sudah bagus. Pariwisata tadi Pak Tama sudah juga lihat, kami sepakat tadi berdua segera kita akan kirim tim untuk melakukan studi biar dari asing aja seperti yang di Afrika, sehingga di Kenya, di Afrika itu di Kenya mereka yang nanti membuat advice dan kemudian nanti mereka yang link dari dunia kemarin. Kemarin itu saya juga ingin saya membantu mengatur pertemuan gubernur dengan beberapa petinggi-petinggi Aceh di Abu Dhabi, ketemu sama Menteri Suhail yang juga teman saya. Nah, mereka juga, dia juga Suhail bilang sama saya hanya minta supaya undang-undang itu mereka atur dengan baik, nanti jangan ada kesan orang takut datang kemari. Itu saya kira penting. Jadi itu sudah disampaikan kepada gubernur dengan tim yang kemarin ada di Abu Dhabi. Nah, kembali ke sini, lapangan terbang, pariwisata, jembatan, ikan, KKP, ini cold storage ini butuh 50 ton. Nanti sambil jalan saya akan telepon Pak Edi, Menteri KKP. Jadi saya pikir apa yang Bapak-Bapak minta tadi, Ibu sekalian, ya insya Allah kita akan follow up dan saya akan komunikasi dengan Pak Bupati. Di sini ada saya lihat Andi yang sangat getol sekali mendorong saya kemari. Jadi terima kasih sama Andi, Bupati yang juga tidak bosan-bosannya mengingatkan saya kemarin, sehingga tadi kami putuskan dengan Pak Tama ya udah kita terbang gitu. Karena kami terus terang saja ini kayak loncat-loncat dari pagi masih dengan Raja Belanda, sekarang udah di sini. Jadi ya itulah Indonesia. Jadi saya berharap yang penting kita semua kompak. Ya kami sepakat nanti ingin segera datang beliau. Hanya permohonan saya sekali lagi kedua, satu kebersihan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Jadi plastik jangan dibuang lagi ke sungai ini. Jadi para wisata apapun namanya kalau jorok nggak akan sungai. Jadi WC nanti harus benar-benar dipelihara. Saya mohon Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, semua nih Bapak Ibu sekalian, jangan mimpi yang indah-indah kalau kita tidak bisa menyelesaikan hal yang paling indah. Apa itu WC kotoran. Kemudian ramah terhadap turis yang akan datang. Kalau kita tidak ramah sama mereka, ya tidak akan pernah habis juga. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Percayalah bahwa Presiden Joko Widodo itu sangat memperhatikan Aceh. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak sadar, beliau bulan madunya, kalau saya bilang tahun madunya ada di Aceh 3 tahun. Ya, jadi selama beliau masih baru menikah, beliau tinggal di Aceh, kerja di daerah pedalaman. Satu lagi pesan saya, tidak mungkin pemerintah akan membuat kebijakan publik yang mencerai rakyat. Saya ulangi, tidak mungkin atau tidak ada pemimpin yang membuat kebijakan publik akan mencederai rakyat. Jadi Anda yang terpengaruh pada berita-berita macam-macam di mana-mana, percayalah kita membuat yang terbaik untuk Republik, termasuk dari DCGI dan kota-kota lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.